bersama saya Mutiara Rahmadani Putri dalam pembelajaran fisika. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang induktansi bersama dan aplikasi induksi elektromagnetik. Nah, materi pertama yaitu induktansi bersama. Apabila dua kumparan saling berdekatan seperti pada gambar, maka sebuah arus tetap I dan di dalam sebuah kumparan akan menghasilkan sebuah fluks magnetik yang mengitari kumparan lainnya dan menginduksi GGL pada kumparan tersebut. Menurut hukum Faraday, yang mana besar GGL E2 yang diinduksi ke kumparan tersebut berbanding lurus dengan laju perubahan fluks yang melewatinya. Karena fluks berbanding lurus dengan kumparan yang pertama, maka E2 harus sebanding dengan laju perubahan arus pada kumparan yang pertama. Dapat dinyatakan E2 sama dengan minus M dikali delta I1 per delta T. Dengan M adalah konstanta pembanding yang disebut dengan induktansi bersama. Nilai M tergantung pada ukuran kumparan, jumlah lilitan, dan jarak pisahnya. Pada situasi yang berbeda, jika perubahan arus kumparan kedua menginduksi GGL pada kumparan yang pertama, maka konstanta pembanding akan bernilai sama, yaitu E1 sama dengan minus M dikali delta I2 per delta T. Alat pemacu jantung untuk menjaga kestabilan aliran darah pada jantung pasien merupakan salah satu contoh alat yang menerapkan induktansi bersama. Nah, untuk lebih memahami tentang induktansi bersama, perhatikan contoh soal berikut. Sepasang kumparan atau induktor saling berdekatan dan pada kumparan pertama terjadi perubahan kuat arus listrik yaitu sebesar 20 ampere per sekon yang menyebabkan timbulnya GGL induksi pada kumparan kedua sebesar 5 volt. Tentukan berapa besar induktansi bersama. Nah, untuk menjawab contoh soal tersebut, langkah yang pertama yaitu diketahui delta I per delta T sama dengan 20 ampere per sekon. Selanjutnya, E sama dengan 5 volt. Yang ditanyakan yaitu M atau induktansi bersama. Sesuai dengan persamaan induktansi bersama yaitu E2 sama dengan minus M dikali delta I per delta T. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya yaitu 5 sama dengan minus M dikali 20. Selanjutnya 5 per 20 sama dengan minus M. Sehingga M sama dengan minus 0,25 Henry. Nah, itulah induktansi bersamanya. Nah, materi kedua yaitu aplikasi induksi elektromagnetik. Yang pertama yaitu GGL induksi pada generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya adalah peristiwa induksi elektromagnetik. Perubahan flux magnet yang melalui sebuah kumparan menginduksi arus listrik pada kumparan tersebut. Generator terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu generator arus bolak-balik atau AC. Generator arus bolak-balik adalah generator yang menghasilkan arus bolak-balik. Prinsip kerjanya yaitu saat ujung kumparan yang berada di dalam medan magnetik terhubung pada cincin 1 dan cincin 2, maka akan terjadi arus induksi pada kumparan. Arus induksi ini mengalir melalui bras sehingga lampu dapat menyala. Saat posisi kumparan tegak lurus terhadap arah medan magnetiknya, maka arus induksi berhenti mengalir
sehingga lampu akan padam. Beberapa saat setelah kumparan melanjutkan putarannya, arus listrik induksi mengalir kembali dalam kumparan, tetapi dengan arah yang berbeda, sehingga lampu dapat kembali menyala. Karena terjadi bolak-baliknya arus listrik yang dihasilkan, maka disebut sebagai arus bolak-balik. Grafik arus yang dihasilkan dari generator AC yaitu berupa grafik sinusoidal yang berbentuk gunung dan lembah. Alat elektronik yang menggunakan prinsip kerja AC yaitu kipas angin, kulkas, TV, setrika, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu generator arus searah atau disebut dengan DC. Generator arus searah adalah generator yang menghasilkan arus listrik searah. Prinsip kerja dari generator DC yaitu salah satu belahan pada komutator selalu memiliki kutub magnet, lalu medan magnet dihubungkan pada magnet tersebut. Hal ini menyebabkan arah arus listrik induksi yang mengalirkan dalam satu arah yang menyebabkan lampu menyala hanya sekali, sehingga dinamakan dengan arah arus listrik searah. Grafik arus yang dihasilkan dari generator DC yaitu berbentuk berpundak-pundak. Alat elektronika yang menggunakan generator DC biasanya terdapat power supply pada elektronika tersebut. Misalnya pada laptop, kipas pendingin pada CPU, dan lain sebagainya. Nah, aplikasi yang kedua yaitu transformator. Transformator merupakan alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC. Fungsi transformator adalah menyalurkan energi listrik dari tegangan yang sangat tinggi ke tegangan yang lebih rendah. Transformator sering dikenal dengan nama trafo. Biasanya digunakan pada gardu-gardu listrik yang memiliki tegangan listrik yang sangat tinggi. Nilainya dapat berjuta-juta volt. Dari gardu listrik ini dihubungkan ke trafo untuk didistribusikan ke rumah-rumah penduduk sehingga tegangan yang didapat di rumah-rumah lebih rendah. Kamu bisa bayangkan apabila tidak ada trafo, maka tegangan listrik di rumah kita bisa sangat tinggi dan hal itu dapat membahayakan untuk kelangsungan hidup manusia. Transformator memiliki dua jenis yaitu transformator step up dan transformator step down. Transformator step up adalah transformator yang digunakan untuk menaikkan tegangan listrik. Ciri-cirinya yaitu lilitan sekundernya lebih banyak dibandingkan dengan lilitan primer. Sedangkan transformator step down adalah transformator yang digunakan untuk menurunkan tegangan listrik. Ciri-cirinya yaitu memiliki lilitan primernya lebih banyak dibandingkan lilitan sekundernya. Rumusan matematis dari transformator adalah Vp per Vs sama dengan Is per Ip sama dengan Np per Ns, di mana Np yaitu lilitan primer, Ns yaitu lilitan sekunder, Vp sama dengan tegangan primer, dan Vs sama dengan tegangan sekunder. Selanjutnya, Is adalah kuat arus sekunder dan Ip sama dengan kuat arus primer. Selanjutnya yaitu transformator ideal atau efisiensi sama dengan 100%, yaitu transformator yang dapat memindahkan energi listrik dari kumparan primer ke kumparan sekunder dengan tidak ada energi yang hilang. Namun, pada kenyataannya terdapat hubungan magnetik yang tidak lengkap antar kumparan, dan terjadi kerugian pemanasan di dalam kumparan itu sendiri, sehingga menyebabkan daya output lebih kecil dari daya input.
Perbandingan antara daya output dan input dinyatakan dalam konsep efisiensi, yaitu efisiensi sama dengan Vs per Pp dikali 100% atau Vs dikali Is per Vp dikali Ip dikali 100%. Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah trafo arus primer dan sekundernya masing-masing 0,8 ampere dan 0,5 ampere. Jika jumlah lilitan primer dan sekunder masing-masing 100 dan 800, berapakah nilai efisiensi trafo tersebut? Nah, untuk menjawab contoh soal tersebut, yaitu diketahui IP sama dengan 0,8 ampere, NP sama dengan 1000, IS sama dengan 0,5 ampere, dan NS sama dengan 800. Yang ditanyakan yaitu efisiensi trafo. Efisiensi sama dengan NS dikali IS per NP dikali IP dikali 100%. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya, yaitu 800 dikali 0,5 per 1000 dikali 0,8 dikali 100%. Selanjutnya kita jalankan operasi perkaliannya, yaitu sama dengan 400 per 800 dikali 100%, sehingga hasilnya yaitu 50%. Jadi efisiensi trafo tersebut yaitu sebesar 50%. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga dapat membantu kalian belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.